Bab 750. Topeng. Louis Zhang. Setelah Yuri Miao bersumpah, dia bersiap pergi dengan Freddy Ye. Namun di saat ini, tetua pertama tiba-tiba berkata, Yuri Miao kamu keluar dahulu. Dan Freddy Ye tetap di sini. Dahulu para alat-alat ini, tetua pertama tidak akan mengingat namanya. Namun kali ini dia ingat dua nama. Kesannya satu baik satunya lagi buruk. Yang buruk adalah Louis Zhang. Dan yang baik tentu saja Freddy Ye. Mengenai apa yang membuatnya baik, itu karena dia kuat. Jadi kesannya baik. Yuri Miao terlihat bingung. Namun dia tidak berani banyak bicara. Dia segera pergi dari sana. Freddy Ye, kamu baru datang ke klan kamu. Aku telah mendengar tentang dirimu. Tetua pertama mengamati Freddy Ye. Lalu berkata, Freddy Ye sangat sombong. Lalu ditambah lagi Yuri Miao memamerkannya. Jadi tidak butuh waktu lama. Orang-orang dari Sekte Gu akan mengetahuinya. Di pertandingan kali ini, datang seorang Gold Core tahap awal. Tetua pertama sendiri juga mendengarnya. Ketika bertemu, dia memang sangat sombong. Ini adalah sebuah kepercayaan diri. Ketika tetua pertama mengamati Freddy Ye, pandangan Freddy Ye juga tertuju ke tubuh tetua pertama. Tubuhnya muda, namun jiwanya dewasa. Wanita Gu yang terkena kutukan sudah sepenuhnya menarik perhatian Freddy Ye, terutama ketua klan Gu. Meskipun tidak pernah bertemu, namun didengar sangatlah cantik. Freddy Ye sangat bersedia menetap di sini. Tetua pertama meminta aku tetap di sini. Tujuannya untuk apa? Freddy Ye menarik pandangannya, lalu tersenyum sembari berkata, di saat menghadapi tetua pertama Gu, dia tetap tersenyum, membuat dirinya terlihat percaya diri. Tetua pertama sangat puas dengan hal ini. Di pertandingan kali ini, bagimu sudah bukan pertandingan lagi, tetapi merupakan pembantaian satu pihak. Jadi ketika di pertandingan, aku ingin meminta bantuan padamu. Tetua pertama berkata, silahkan tetua katakan. Aku ingin seseorang tidak mati begitu saja. Tatapan tetua pertama menjadi dingin. Dia mengingat lagi ingatan yang menyebalkan. Lalu berkata dengan nada dingin. Ketika Freddy Ye mendengarnya, dia langsung tertarik. Matanya menyipit. Lalu bertanya, orang tidak tahu diri itu ternyata membuat tetua pertama begitu marah. Seorang bajingan dengan topeng, bernama Louis Zhang. Di pertandingan nanti, kamu pasti akan melawannya. Tetua pertama berkata dengan kesal. Topeng. Louis Zhang. Freddy Ye tercengang. Dia berasal dari Kunlun. Beberapa akhir ini, terjadi beberapa kejadian besar di Kunlun. Di antaranya, munculnya pewaris Kaisar Pedang Semesta. 3 sekte besar pedang kembali menyatu menjadi Sekte Kaisar Pedang. Dan ketuanya tentu saja pewaris itu. Sepertinya pewaris itu bernama Louis Zhang. Dan dia juga memakai topeng. Beberapa waktu lalu, Freddy Ye baru bertemu dengan Louis Lu. Dan mereka berdua tidak melakukan perbincangan. Saat itu ketika dia melihat Louis Lu memakai topeng, dia tidak merasa aneh. Selama beberapa tahun ini, memang ada beberapa orang yang suka bersikap unik. Dan saat ini, ketika tetua pertama menyebut nama Louis Zhang dan kata topeng, Freddy Ye seketika teringat pada sosok yang mengerikan di Kunlun. Ada apa? Ketika tetua pertama melihat dia tercengang, dia bertanya dengan bingung. Freddy Ye kembali sadar. Dia meregangkan kembali alisnya yang mengerut. Lalu berkata, tidak apa-apa. Tiba saatnya aku akan menusuk tubuh Louis Zhang itu sebanyak 108 kali. Aku akan menyiksanya dahulu. Dan aku akan membuat tetua pertama puas.
Freddie Ye merasa tidak mungkin begitu kebetulan. Sekte Kaisar Pedang baru terbangun kembali. Louis Zhang yang merupakan ketua baru itu pasti sangat sibuk. Bagaimana mungkin dia ada waktu datang ke Xinjiang Selatan? Nama Louis Zhang ini sudah terlalu umum. Jadi tidak aneh jika ada yang memiliki nama yang sama. Selain itu, Louis Zhang itu sosok yang seperti apa? Bagaimana mungkin dia terkena teknik Gu Cinta dari Sena Miao? Jadi Freddie Ye dengan cepat yakin Louis Zhang itu bukan orang yang sama dengan Louis Zhang dari Kunlun. Saat ini tetua pertama mengangguk dan berkata, "Aku percaya kamu dapat melakukannya. Aku ingin bertanya, Louis Zhang itu telah melakukan kesalahan pada tetua pertama." Freddie Ye sebelumnya sudah pernah bertemu dengan dua orang bertopeng, dan semuanya adalah bawaan dari Sena Miao. Louis Zhang pasti salah satu dari dua orang itu. Namun bukankah mereka baru datang tidak lama? Di waktu yang sesingkat ini, Freddie Ye tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Louis Zhang itu. Sehingga tetua pertama begitu marah. Wajah tetua pertama menjadi muram. Lalu berkata, ucapan bajingan itu sangat kotor. Tetua pertama tidak mengatakannya dengan rinci. Setelah mendengarnya, Freddie Ye tidak bertanya lagi. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Aku mengerti. Tiba saatnya aku akan menambahkan satu bagian, yaitu memotong lidahnya." Ucapan ini mencapai hati tetua pertama yang terdalam. Tatapannya pada Freddie Ye sudah tidak sederhana lagi. Saat ini ada sedikit ambigu. Dia telah sendirian beberapa tahun. Freddie Ye memiliki sedikit perasaan, namun dia tidak yakin. Jadi sebelum pergi dia berkata, "Tetua pertama, aku rasa di antara kita banyak hal yang sama. Aku suka berbincang dengan wanita cantik sepertimu." Kedengarannya, ucapan ini sangat jujur. Sudah jelas dia wanita cantik. Bagaimana mungkin dirinya adalah ibu-ibu yang seperti dikatakan oleh Louis Zhang? Bajingan hanya akan mengucapkan hal yang brengsek. Tetua pertama seketika merasa senang. Ketika melihat Freddie Ye keluar, Yuri Miao segera bertanya, "Freddie, apa yang tetua pertama katakan padamu?" "Dia memintaku memberikan pelajaran para orang bertopeng. Seharusnya kamu juga sangat ingin melihat hal tersebut. Kamu bilang dua orang yang dibawa oleh Sena Miao itu." Ketika mengungkit orang bertopeng, Yuri Miao langsung mengerti, dan kedua matanya langsung bersinar. Jika bisa melihat Sena Miao kesulitan, tentu saja dia sangat menantikannya. Dia tidak perlu berpikir kenapa tetua pertama dapat meminta Freddie Ye melakukan ini lagi. Freddie Ye dengan percaya diri berkata, "Tidak peduli yang mana. Bagiku mereka berdua tidak ada bedanya. Louis Zhang sebenarnya yang mana? Itu sama sekali tidak penting." Karena Freddie Ye memutuskan untuk menyiksa keduanya. Lagi pula dengan kemampuannya, tugas ini sangat mudah. Tiba saatnya dia bisa membuat tetua pertama puas. Dan membuat Yuri Miao senang. Bukankah itu sangat menguntungkan? Yuri Miao merangkul lengan Freddie Ye. Lalu berkata, "Sayangku, kamu memang terhebat. Nanti aku harus menggunakan gaya apa untuk memberikanmu hadiah?" "Handstand saja." Bersambung.